Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi memang ide untuk supaya media baru ini benar-benar bisa diterima sebagai institusi pers itu sempat kami diskusikan dengan ketum. Saya yang minta, karena waktu itu ada yang keberatan ketika media baru ini jadi anggota SMSI. Karena dia bilang kalau SMSI ini perusahaan media, kayak kalau dulu SPS gitu. Nah, saya mengatakan bahwa di era sekarang ini udah tidak jelas lagi, di era disrupsi ini nggak jelas lagi. Yang jelas media baru yang kita kenal dengan istilah podcast ya, kita lebih spesifik aja deh. Podcast seperti yang dibuat oleh Mas Heru Subeno, kemudian punyanya macam-macam sekarang, Tempo, temannya Mas Wahyu Diatmiko itu ada Bocor Halus dan sebagainya itu sudah menjadi tren di dalam dunia komunikasi kita. Bahkan media-media konvensional itu tergeser sebagai narasumber utama ketika membahas sesuatu yang lebih mendalam. Podcast itu lebih bisa tajam, lebih mendalam, dan narasumber itu nyaman di podcast dibandingkan kalau diundang sama TV-TV yang dipotong-potong, belum ngomong sudah dipotong lagi, baru mau ngomong dipotong lagi begitu. Di podcast itu nyaman. Saya terus terang, saya juga termasuk orang yang nyaman di podcast dibandingkan dengan kalau diundang sama TV ya. Cuman honornya aja yang kurang nyaman itu mungkin kadang-kadang gitu. Tapi ada podcast yang honornya lumayan, Pak. Ada Pak. Tergantung dari tergantung. Ada yang sekali datang ngasih 4 juta, ada 5 juta ada. Tapi yang blong juga banyak. Nah, ini adalah fenomena baru yang tidak bisa kita abaikan. Podcast sangat populer, disukai karena podcast juga lebih mudah dimiliki oleh semua orang. Kalau dulu bikin TV itu hanya yang bisa ya konglomerat karena big business. Makanya lalu dikhawatirkan TV itu hanya dikuasai oleh elit, oleh oligarki. Tapi podcast Mas Heru aja punya. Bukan saya mengeremehkan Mas Heru, bukan. Artinya Mas Heru bukan sebagai seorang konglomerat bisa punya podcast yang bisa mengalahkan media konvensional. Itu loh. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, podcast ini seringkali menjadi objek kriminalisasi ketika kontennya dianggap bermasalah. Besok Kamis di Jakarta Utara, PN Jakarta Utara, salah satu podcaster yang cukup terkenal di Indonesia itu akan divonis, yaitu Rudy Kamri. Dan sayangnya kalau ada fenomena seperti ini, podcast dipidana atau ini nggak ada solidaritas juga, nggak ada yang nyiarin. Saya waktu itu diundang sebagai saksi ahli, saya bilang di pengadilan itu, ini yang namanya pengadilan bermasalah, saya bilang. Kasus yang diungkap itu tentang korupsi 16,5 triliun yang dilaporkan kemudian tidak ada ujungnya, lalu kemudian dipodcastkan, korupsinya tidak diangkat di pengadilan, tapi laporannya kemudian kena undang-undang ITE. Padahal kami dulu ketika bikin undang-undang ITE bukan untuk itu tujuannya. Tapi yang terjadi seperti itu, artinya apa? Media yang menjadi watchdog, menjadi anjing penggonggong supaya orang lebih hati-hati, itu ketika dia betul-betul menggonggong justru dikenakan kriminalisasi dengan undang-undang ITE. Dan saya ikut berdosa karena saya itu ketua panja undang-undang ITE ketika revisi pertama. Dan undang-undang ITE tidak dimaksudkan seperti itu. Tapi memang di era sekarang ini banyak sekali undang-undang, not only ITE sebenarnya, itu yang ditarik-tarik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Undang-undang Tipikor juga sama, bisa ngenain orang yang tidak melanggar undang-undang Tipikor. Ini yang kemarin kemudian di rehabilitasi, dia kasih amnesti dan sebagainya. Artinya problemnya bukan di undang-undang, tapi problemnya ada di
pelakunya, di aparat penegak hukum. Nah ini yang kadang-kadang kita fokusnya masih yang diserang, disalahkan tuh undang-undangnya mulu. Sementara saya mau nanya sama ketua AMSI ataupun juga ketua SMSI, tahu nggak siapa jaksa yang nuntut ini media baru untuk mau kena 2 tahun ini? Kan sanksinya 2 tahun pencemaran nama baik. Tahu nggak jaksanya siapa? Tahu nggak polisinya siapa? Nggak ada yang tahu. Tapi tahunya undang-undangnya nih yang jelek. Padahal kami itu undang-undang ITE itu sudah direduksi ya dengan revisi 2 kali. Dulunya pencemaran nama baik fitnah itu 6 tahun diturunkan jadi 4 tahun, nggak bisa untuk nahan. Turunkan lagi yang terakhir 2 tahun. Dan 12 kali direvisi di judicial review di MK yang lex serta dan lex scriptanya itu dijelaskan, ditegaskan. Tapi tetap saja ketika dioperasionalkan di lapangan dipakai untuk nahan orang, dipakai untuk memidana orang. Termasuk yang hari ini sedang dipanggil di Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan tidak ada berita buruk di hari ini. Karena hari ini Roy Suryo CS sedang dipanggil ke Polda Metro Jaya. Dan lagi-lagi undang-undang ITE lagi yang kena, yang dipakai. Nah, dalam konteks seperti ini, kami berharap bahwa media baru yaitu podcast yang menjadi watchdog itu supaya tetap bisa berfungsi menjadi anjing penjaga, jangan berubah jadi pet dog. Dari watchdog jangan jadi pet dog. Kalau pet dog tahu nggak? Anjing yang lucu, wangi, buntutnya itu kipit-kipit begini, pakai pita gitu kan? Nggak menakutkan, tapi malah ya dia hanya menyala kalau lapar gitu ya. Tapi kalau jadi watchdog itu kan menakutkan orang yang mau berbuat buruk, mau melakukan katakanlah penyimpangan menjadi diingatkan oleh media. Nah, oleh karena itu tujuan dari kenapa SMSI itu memiliki upaya mengumpulkan bapak-bapak kemudian membuat acara-acara seperti ini, tujuannya sebenarnya adalah supaya kita ini bisa menempatkan media baru yang namanya podcast itu bisa menjadi media yang konvensional sehingga berlakulah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yaitu Undang-Undang Pers. Tidak lagi kena Undang-Undang ITE. Tapi kalau ada masalah konten maka lalu diselesaikan dengan cara ya seperti konvensi media-media pers yaitu lewat hak jawab. Kalau selama ini yang terjadi itu dikenakan pasal 55. Jadi saya mau memberi contoh karena kebetulan yang sedang rame sekarang itu ya kasusnya Rudy Kamri. Bapak-bapak mungkin juga kenal sama Rudy Kamri. Jadi Rudy Kamri ini punya podcast. Lalu ada seseorang pengusaha. Pengusaha itu adalah biasa menjadi promotor musik. Pengusaha itu, promotor musik yang terakhir kemarin mendatangkan musik dari Korea. Mungkin kalau yang junior, yang muda-muda tahu, ada K-pop namanya Blackpink ya. Blackpink kemarin terakhir. Itu perusahaannya yang bermasalah itu. Dulunya dia membesarkan Ahmad Albar, Ahmad Albar God Bless, termasuk Iwan Fals, termasuk Carmila itu siapa sih? Dia Farid RRM, itu orang lama, orang musik lama yang dia punya gedung Twin Plaza itu mas. Anaknya yang kemarin mendatangkan Blackpink. Nah dia itu melaporkan ke KPK, melaporkan ke kejaksaan bahwa ada korupsi di lingkungan pemerintahan. Tetapi tidak dilayani, tidak dapat tindak lanjut. Korupsinya 16,5 triliun. Dia ingin jadi whistleblower. Nah belakangan ditampunglah sama Rudy Kamri untuk podcast di Rudy Kamri. Maka Rudy Kamri dan tokoh tadi kena yang namanya
pidana ITE pasal 27A atau kalau dulu 27 ayat 3 dengan ancaman sekitar 2 tahun. Narasumbernya udah kena 10 bulan. Narasumbernya yang tadi Rudi, ini Rudi Kamri besok Kamis. Tapi kan nggak ada yang perhatian. Gitu. Nggak ada perhatian kalau apa? Kalau belum mengenai Anda. Kalau udah ngenain Mas Suher Suberna akan perhatian sama dirinya sendiri. Nah, Mas Bruno udah kena duluan tapi aman gitu kan. Yang lain ini belum pada kena gitu loh. Nah, saya tidak ingin bahwa media baru ini diperlakukan inequality before the law dengan media-media yang pers yang lain. Maka saatnya lah media baru itu kalau bisa juga menjadi sebentar, tadi tulisan saya ini tadi yang mana kok malah hilang. Saya matiin sebentar, saya matiin. Nah, maka kami berharap Dewan Pers itu dan teman-teman lembaga-lembaga pers yang lain, asosiasi atau katakanlah asosiasi media, itu memiliki perhatian terhadap persoalan ini. Apa yang harus dilakukan? Dewan Pers perlu menampung dinamika media baru ini. Setidak-tidaknya media baru bisa nantinya bisa menjadi institusi pers supaya ada equality, karena mereka watchdog, mereka juga melaksanakan fungsi-fungsi jurnalisme, bahkan mungkin juga displace journalism, artinya wartawan-wartawan yang dulunya terlempar dari industri yang memang sudah sunset, dia bikin sendiri kan, seperti itu kan, itu namanya displace journalism. Dewan Pers bersama elemen masyarakat pers diharapkan memperjuangkan legalitas dari media baru ini. Ini nggak ada aturannya media baru itu. Dia belum jelas. Walaupun ada di pasal 9 Undang-Undang Pers itu pengertian pers itu sebenarnya bisa masuk, tapi ada syarat-syarat yang mempersulit. Nah, ini perlu dipikirkan. Kemudian terakhir adalah kalau perlu dilakukan judicial review pada Undang-Undang Pers khususnya tentang apa itu pers dan syarat-syarat menjadi pers. Dan sekali lagi terakhir, supaya ada equality before the law dari kalangan wartawan, jangan lagi ada wartawan ketika dia ada di perusahaan industri media dia aman, tapi ketika dia bikin sendiri pers itu dengan fungsi-fungsinya, dengan kemampuan jurnalistiknya dia kena. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Untuk yang NU, tapi karena saya dari Muhammadiyah, nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Henry. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Henry.